pernah didapatin sama ibu gitu? 27 juta. Itu dalam 1 minggu? Sehari. Oh sehari. Ini pandemi yang pertama. Iya, pas pertama baru sekali. Dan bahkan katanya pernah kejadian tidak dapat tidak dapat apa Bu? Tidak dapat uang ya Bu, karena pembelinya ini takut ke pasar juga karena ada pandemi ya Bu. Iya. Itunya hotel bintang 5 gitu. Tingkatnya berapa? Banyak lah. Itu sih saya lantai 5, nggak mau ke atas sih sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nokofiah. Saya dari Tadris IPS 7C, semester 7C. Nah, saya dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya sedang melaksanakan tugas aplikasi kewirausahaan. Tugasnya yaitu tentang wawancara pengusaha 1. Pengusaha yang sukses. Silahkan menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Aja Siti Khadijah. Oke. Ibu berjualan dari mulai kapan? Ibu ceritakan saja awal mula pertama kali berbisnis jual beli baju atau kain. Awalnya dari mulai SD tuh, karena orang tua saya tuh jualan, nggak ada temennya, jadi orang tua saya tuh ngajak temen karena saya anak yang tertua, jadi diajak jualan pagi-pagi habis subuh berangkat ke pasar sama orang tua. Lalu Ya sampai kalau libur diajak SD tuh, dari SD. Terus kalau pasar apa sih istilah, ada gajian di pabrik gula, umpamanya tanggal akhir tanggal 30 tuh ada gajian, kita ke situ cuma 3 hari, tanggal 30, tanggal 1, 2, 3 diajak. Nggak ada temennya sih, barangkali orang tua kan pengen kencing atau apa, saya yang nungguin gitu, jadi diajak sama orang tua, bantu orang tua ya kemana. Terus kalau keliling pernah saya tuh diajak keliling, jualannya orang tua saya dulunya sarung kain, itu sarung laki-laki, sarung perempuan, itu jualannya dulu kan. Kalau keliling saya ikut dulu sekali SD tuh, karena orang membantu orang tua dari kecil, dari SD saya sih nurut aja sama orang tua tuh. nah, kira-kira dari tahun berapa ya Ibu ikut bisnis sendiri? Bisnis sendiri. Ya ikut orang tuanya aja udah lama, dari SD. Terusan SMP ikut diajak kalau libur. Saya padahal pengennya mondok loh. Itu nekunin ya Al-Quran atau apa, cuma cari-cari yang mondok kalau libur minggu tuh nggak boleh mondok. Sungguh lo pengen mondok sama orang tua, minggu aja pulang bantuin ke pasar, ya nggak boleh di pondoknya, harusnya full mondok tuh, jadi bantuin terus sampai SD SMP. Sekolahnya saya tuh itu loh di PGAP loh, PGAP tahun berapa ya, tahun 78 dah ya tuh, Pleret tuh Panembahan dulu ada PGAP Putri tuh, Putri semua tuh dulu kan. PGAP tuh 6 tahun ya, cuma istilahnya ada itu jadi penjabaran antara 6 tahun tuh, jadi sekarang mah 3 tahun jadinya ada MTS sama Aliyah Man 1 tuh dulunya di Panembahan tuh, PGA Putri dulunya. Terusan dijabarin katanya ada apa sih namanya, lupa ya. Dulu sih inget namanya, dipecah tuh antara PGAP 6 tahun jadi 2, dari MTS sama Man 1 Pleret. Kepala sekolahnya juga Pak Dirno dulunya, Dr. Andes itu yang dari Panembahan tuh siapa tuh dulu ya. Terusan lanjut masih terus bantuin sama orang tua, nurut saya sih suruh, tapi saya nggak pernah masak, suruh bantuin jualan sih mau. Ke pasar tuh udah habis subuh, sholat subuh ngaji apa terus berangkat ke pasar,
pulang luhur ya, luhur tuh jam 12:30 jam 1 udah pulang. Kan ibu Kuliah kuliah 186, terus Nah, seberjalannya waktu pertengahan kuliah ibu dimodalin atau gimana? jadi awalnya kuliah terus dulu sih enggak dimodali dulu. Terus ya kalau bulan rame tuh, bulan puasa tuh kan libur ya, mata kuliah ada di jualan. Ntar saya ituin apa, kadang dikasih, saya kumpulin. Tapi terus sekitaran tahun 90-an ya, 86 90 atau 99 ya, nggak tahu tahun berapa ya. Terusan tuh Mimi sama Mama tuh ngomong mau jualan apa kuliah, apa mau jadi pegawai sih gitu. Saya itu kan jadi guru gitu, guru SMA atau pokoknya guru lah. Makanya IAIN tuh dulunya tuh Fahmi tuh kepala sekolahnya, inget. Terusan kuliah orang tua belanjaan tuh nggak uang, kasih modalnya. Saya tuh Modalnya berarti berupa barang langsung ya, Pak? barang langsung, notanya kasihkan ke saya. Tuh. Harganya berapa Iya, gitu ya, Bu? harganya berapa, notanya kasihkan ke saya. Ini barangnya. Terus jualan, alhamdulillah laris sekali, alhamdulillah berkah loh, laris sekali ya. Tapi masih kuliah terus, masih kuliah ya, biarpun apa sih laris sekali, pokoknya uangnya malah alhamdulillah loh ya. Bukannya itulah, uang saya tuh dikasih barang segini tuh tinggal berapa biji, laris sekali. Jadi terus ini saya tuh udah pulang, ini tinggal sekian biji, sana nambah tinggal bayar aja, enggak, saya udah pulang jam 10 tuh udah tinggal segini biji gitu, laris sekali. Soalnya masih muda sih, maksudnya masih umur belasan, jadi kan laris tuh. Jadi setiap hari tuh gitu, tinggal berapa biji, orang tua tuh ini nambah tinggal bayar aja, enggak, saya udah capek, udah jam 10 pulang, udah maksudnya pulang sih sama orang tua, mempunyai orang tua, ikut sama orang tua tuh dulu tuh. Katanya pulang sekolah itu pulang jualan itu langsung kuliah kan, Bu? Iya, waktu Jadi nanti barangnya itu dititipin ke, dulu kan ada penitipannya di pasar atau di pasar, ada jadi penitipan di rumahnya, di toko itu apa sih, semacam toko ya, cuma penitipan barang itu ada yang tukang manggulnya ada, pikulnya ada, tukang pikulnya biasa langgan, harus itu bayar sehari dulu kan 1.000 bayarnya, titip tuh 2 karung di panggul, kadang 3 tuh jadi bukan panggul dulu sih, pikul tuh. Terus titip ke Cina, kalau sebulan 1.000 berarti 30.000, nggak pakai bulanan, asalnya ya mingguan, jadi bayar sehari-hari aja, 1.000 bayar gitu harian, titip aman lah. Soalnya toko di Raja Besi apa, dia ditungguin sama suami istrinya, orang Cina. Pertama kali jualan itu ada tempat dikontrakan atau gimana, Bu? Kelemprakan, jadi cari, alhamdulillah loh. Allah mudahkan kita ya. Jadi di kelemprakan kita gelar aja situ, malah kita yang muda nih, orang tuh yang agak tuanya tuh, ini sini aja dekat kita, biar ada temennya jualannya, alhamdulillah gitu. Jual laris, pokoknya setiap jualan tuh laris, malah orang sekali 2 kali orang belanja ke kita buat jual lagi tuh, nyarinya kita, alhamdulillah laris loh. Terus ya tiap jualan di situ laris, alhamdulillah, sampai berkah lah gitu. Saya kumpulin, sudah banyak uangnya, saya sudah cukup buat bayar yang orang tua tadi, ada notanya sekian duitnya, bayarin orang tua. Jadi resmi itu punya saya sendiri, jadi punya orang tua dibayarin, bayar semua. Nih notanya sekian, waktu saya dibelanjain, biar nggak rasa cemburu ke adik-adik saya nggak mau dikasih orang tua, kan ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang cemburu, ada yang curiga ya, pokoknya sama adik tuh biar nggak rasa ada cemburu atau rasa itu, jadi saya bayar orang. Berarti begitu dikasih modal berupa barang, ibu langsung jualan dan mandiri gitu ya? Iya, mandiri, tapi biasa makan sama ya, itu maksudnya sih, dalam iya. hal di pasarnya Iya. nih, di pasarnya kan ibu kan jualan di pasar. Iya. Nah itu langsung mandiri, nggak ngikut orang tua kan ya, nggak di tempat orang tua Enggak, gitu ya? cari sendiri, cari tempat jualan sendiri, enggak ditunjukin sama orang tua. Terik panas, dingin, maksudnya kita cari Diterjang. sendiri. Iya, waktu kan kalau siang udah jam 7, jam 8, 9, 10 panas terik matahari, apalagi jam 12. Tapi saya enggak merasa, alhamdulillah enggak merasa begitu-begitu lah. Ya biasa. Ya terus kuliah, cuma ini kita kan namanya sudah semester akhir, tinggal mau skripsi ya, Bu? skripsi kita kan, skripsi apa tuh perlu apa sih, fokus otaknya tuh bikin makalah Iya. apa, kita kan capek jualan, jadi
Jadi ibu lebih memilih ya udah. jualan ya. Iya jual terus orangnya sih dari dosennya tuh dulu sih peduli amat tuh maksudnya sama kita mahasiswi yang sedikit lagi itu tuh ada surat lagi ke kita kok gitu langsungin gitu. Sekarang sih nggak begitu ya. Dulu sih Kalau dulu kan mahasiswanya masih sedikit ya Bu. Iya. Jadi dosen-dosen tuh sangat-sangat memperhatikan mahasiswanya gitu. Iya. Sampai lulus, sampai wisuda iya gitu iya ya, Bu. jadi kita beberapa kali disurati sayanya cari mata bapak sayanya ya nggak apa-apa jualan aja udah berhasil ya diselesain skripsinya tinggal sedikit lagi kok udah dulu kan sampai 4 tahun lebih loh 4 tahun setengah loh. Tapi Kayak ibu sekarang. lebih memilih Ya udah untuk jualan ya, Iya. karena sangat ramai ya Bu ya. Keuntungannya juga lumayan. Ibu juga nabung terus, uang hasil jualan itu tidak diambil-ambilkan. Jadi seberjalannya waktu, ibu penjualannya itu sangat laris dan laris terus ya Bu ya. Ya, alhamdulillah amin. Dulunya ibu langsung jualan baju batik atau masih jualan yang lain Bu? Kain sama sarung. Oh dulunya kain sama Iya. sarung. Gitu aja kain sarung aja begitu. Kain panjang tuh sama sarung begitu aja. Terus ya sedikit sekali terus ya sedikit lah. Terus Kira-kira kunci dari penjualan yang laris itu apa ya Bu? kita tuh minta ke Allah ya jangan mintanya ya Allah semoga jualan saya laris semoga jualan saya laris dekatkan aja kepada Allah kita rajin sholat rajin ngaji enggak mintanya aduh ini minta enggak kita tuh berserah diri kepada Allah. Pertama sholatnya aja yang benar wudunya yang benar sholatnya yang benar Allah tuh insya Allah Allah akan ngasih sendiri kan ada doa tersendiri tuh. Rabbi firli warhamni waskurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni lo itu wis komplit tuh doaku lo mohon ku lo wis komplit sudah komplit tuh lo ada doa sama sholat tuh ada semua rezekinya banyak dikasih kesehatan jadi makanya ya sholat harus kita tuh bener-bener harus menjiwai jangan cangkemnya ini pikirannya kesana-sana enggak jadi fokusnya tuh sholatnya yang benar-benar tekun maksudnya itu jangan pikirannya ampun ya Allah menerima ibadah kita loh dan mendapatkan syafaat kanjeng Nabi loh yang doa sholat tuh ada ya, di jiwa kita ada semua gitu jadi kunci daripada itu sholat ngaji loh ya enggak kita harus jualan laris enggak harus ya rezeki itu Allah akan membagikan rezeki kita dengan yang gede sendiri banyak yang berbarokah alhamdulillah. Iya, dan ada pepatah juga ya Bu katanya, entah itu pepatah ataupun hadis, dekatilah akhirat maka dunia akan mengikutinya. Iya betul betul. Ibu kan jualannya sangat laris dan laku banget nih Bu. Ibu sempat nggak menyuruh orang lain untuk membantu ibu karena kan pasti kewalahan ya Bu. Iya adik tuh. Iya adik. Terus ponakan pernah yuk ikut saya bayar nih dulu 1.000 atau 2.000 atau 3.000 tetangga kita pernah karena laris sekali sayanya kan butuh bantuan orang lain ya Bu ya iya, untuk melayani iya. yang beli. Iya dulu kan laris sekali sambil alhamdulillah pokoknya kuncinya itulah pokoknya kita tuh nggak bosan-bosannya melaksanakan sholat yang 5 waktunya lo jangan tinggal itu aja ya terusan ngaji jangan tinggal gitu. Oke, tadi kan ibu sudah menjelaskan begitu larisnya penjualan ya ibaratnya kan bahagia lah Bu ya. Nah sekarang ada nggak sih Bu pengalaman yang pahit dalam jualan selama 37 tahun ini? Ada nggak? Pasti ada dong ya Bu. Silakan diceritakan Bu. Pengalaman pahit yang katanya ibu sempat diseret ke Satpol PP gitu tuh. Terus jatuh bangun naik motor barang, pulang pagi, jadi panas hujan diterjang gitu. Pasti ada ya Bu pengalaman-pengalaman gitu. enggak jadi enggak merasa pahit atau itu saya alami tuh kan saya kan di Kelembrakan si Satpol PP kan pakai mobil muk dulu sih begitu jadi enggak boleh yang segitu banyak ratusan orang kan di pinggiran semua di Kelembrakan enggak boleh
suruh masuk semua ke sana, orang nggak kemot. Suruh masuk ke lahan pasar nggak kemot, ke sana udah penuh. Jadi akhirnya Kejar diangkut ke Satpol PP gitu Bu. jadi Suruh ke pos ya. jadi berapa orang tuh diambil barangnya. Kita kalau cepet ngukurnya digeret ke toko, dimasukin ke tokonya orang. Kan ada aja yang melas tuh, udah sini aja, tarik ke situ ke tokonya orang tuh, Jadi aman ya Bu ya. aman ya. Kalau kita yang nggak kaburu tuh godor-gododan sama Satpol PP, tiba-tiba diangkut seikat sama Punya Satpol ibu? PP, punya ibu. Pernah sekali, tetangga juga banyak yang dibawa ke sana tuh. Terus harus ke sana, jadi ayo diambil ke sana. Enggak merasa pahit atau apa, enggak, jadi saya lakonin aja. Ya, sebagai pengalaman ya Bu ya. Iya, pengalaman. enggak Diambil hikmahnya lah ya. ya. Enggak saya ngadat yang jualannya di pinggiran makanannya merasa itu lah, enggak. Jadi saya sih enggak merasa pahit itu, enggak. Jadi saya alami tuh gitu. Awal mulanya Ibu di pasar apa ya Bu? Awal mula ya ikut sama orang tua. Di pasar apa? Namanya pasar Jati apa? Barang. Jati Barang. Iya. Setiap hari? Enggak, kalau Jumat. Setiap hari apa? Jumat sama? Di Tegakupuk kan Selasa. Pertama kali jualan kan hanya di Jati Barang. Itu hari Minggu. Ada di Tegakupuk Tegakupuk juga. Iya, Tegakupuk juga. Oh. Punya. Kalau di Tegakupuk tempatnya itu, soalnya saya kan di belakang ini rumah nih kan ada comberan tuh. Dibikin itu aja bale. Ya, tempat jualan lah ya. Tempat jualan, istilah bale lah. Nutupin itu tuh pakai bambu-bambu banyak. Saya di situnya terus pakai rak-rakan itu situ. Alhamdulillah berkah tuh. Sini Laris aja nih lagi ya, Bu? laris. Di Walaupun belakang di dekat Cemboran. Cemboran tetap laris ya Bu. Comberan. Ya tapi ya ditutupin sama bambu-bambu banyak. Bawa dari sini, bawa dari Semplol loh. Naik beca, bawa bambunya tuh ke sana, suruh bikin. Alhamdulillah dia mau loh. Alhamdulillah terus bikin. Kita masih gadis loh. Maksudnya masih remaja tuh. Dan Berarti orang terus bayar kita sendiri tuh. Kita yang beliin bambu-bambu sendiri ke sana tuh. Terus yang ngatur-ngatur kita sendiri tuh. Alhamdulillah. dari waktu gadisnya itu 1 minggu full di pasar itu aja tuh gimana Bu? Ada berapa pasar Ibu jualannya Bu? Jadi di Tegakupuk Selasa Sabtu, Jumat, di Selasa Jati Sabtu, Barang. Jumat di Jati Barang. Iya, pagi sampai biasa mau kuliah, berangkat kuliah gitu. Jati Barangnya hari apa aja Bu? Rabu sama Minggu. Iya. Cuma Jumat tuh rame sekali. Terus kalau mau Lebaran tuh bulan puasa tuh full. Setiap hari sana terus. Senin, Selasa. Berarti hanya 2 pasar Bu atau 3 pasar? Dua. Terus orang tua tuh ke pasar Papatan. Ya, terus Orang tua ke pasar Papatan. Itu katanya ikut enggak ke pasar Papatan. Sayanya ya, orang tua tuh ngituin nomor ya. Tapi saya nggak dapet nomor. nomor apa tuh Bu? Nomor tempat. Nomor tempat tuh nggak dapet. Jadi saya dulu tuh anak tuh nggak dikasih tempat. Sayanya sewot sama orang tua. Maafkan orang tua saya dulunya sewot, tapi saya kan tempatnya di depan pasar sekali tuh panas sekali. Nggak ada, dari jam 7 juga udah nyorot ke sini Mataharinya. Terus orang tua saya sewot begitu, belikan bambu buat tenda-tenda tuh. Buat Ibu. Cuma sayanya nggak kuat sehari aja, karena orang pada pengennya masuk, orang beli tapi sarungnya loh. Jadi saya sekali aja udah dibeliin bambu sampai saya sekarang ikut menggunakan udah aja, saya nggak jualan dulu gitu. Jadi fokus ke 2 pasar ya Bu? Iya. Terus Pasar Tegakupuk dengan pasar Jati Barang. terusan tuh kata si Yunus tuh supirnya Mamo tuh dia punya kakak saya aja nggak jualan. Alhamdulillah dapat nomornya itu. Saya jualan tempat situ tuh. Alhamdulillah terus Laris lagi. Alhamdulillah laris ya. Alhamdulillah Allah tuh ya maha pemurah. Ada petunjuknya dari sini tuh yang jualan tuh. Alhamdulillah laris. Terus nggak tahu dia tuh dijual sama orang, kita yang nungguin nggak tahu. Padahal mah uaknya supirnya Mama tuh kalau bilangnya ke saya sih ya insya Allah dibeli, cuma nggak bilang ke saya langsung
udah dibeli sama orang itu, ya udah saya nempatin di situ. Saya tuh berpikir jualan di mana lagi, saya itunya udah dijual. Ya udahlah, saya jalan aja, jalan-jalan. Kalau itu jalan pada saat main, kalau tempat mimi jualan, situ aja baru udah terus pulang, nggak jualan terus. Alhamdulillah loh, orang temannya adik saya, sama-sama kita jualan, adik saya jualan, tapi alhamdulillahnya tuh bilangnya ke saya yang cuma kenal, oh kakaknya itu ya Ci Oji ya. Beruntung berarti ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Terus mau jualan, iya sayanya aja pengen dijual. Alhamdulillah, ayo rumahnya di mana, saya kita mananya langsung sore langsung sana aja, pagi dibilangin saya sore ke sana, sekian langsung bawa duit langsung dibayarin aja. Alhamdulillah tuh. Terus saya udah langsung bayar, langsung ditempatin, besoknya langsung tempatin. Adik saya ngomong, kok setiap itu dengan saya, Kamis Senin sama saya nggak ngomong apa-apa sama saya. Alhamdulillah ngomong dijual, dia nggak belum punya tempat tuh padahal sih. Oh iya, alhamdulillah Allah tuh. Ibu kan di pasar tuh laris terus ya, Bu. Nah itu kira-kira penghasilan ibu dalam satu bulan atau satu minggu berapa ya? Dalam satu minggu aja? Sekarang apa dulu? Sekarang Mah kalau satu minggu dan satu minggu. ya banyak sih sekarang kan kalau lagi rame. Kira-kira berapa, Bu? Ya 20 juta. Ya sekarang tadi aja ya waktu kemarin Sabtu kan pendapatan yang paling besar gitu, Bu, pernah didapatin sama ibu gitu. 27 juta Itu dalam satu minggu? sehari. Oh, sehari Tuh. Itu saking larisnya ya, Bu? Iya. Dan itu ibu pakai pelayan satu atau dua orang? Pelayannya satu. Kalau yang rewang itunya mampu apa tuh satu, berarti orang dua gitu ya. Alhamdulillah. Berarti ibu paling besar pendapatannya itu 27 juta Iya, dalam sehari ya, Bu? Sebelum ada pandemi ya, Bu? Iya, Ya? 19 juta dalam sehari? Iya, sehari 19 juta, 15 juta, 27 juta. Dulu belum pandemi. Nah, kalau sekarang setelah adanya pandemi itu sangat berpengaruh nggak, Bu? Iya. Sangat berpengaruh ya. Pengaruh apa Dan lagi? konon katanya ada pasar yang di lockdown ya, Bu? Iya, Nggak nggak boleh boleh jualan. beroperasi. Iya. Jadi gimana ibu? Yang tadinya pendapatannya itu sangat banyak karena ada pandemi jadi drastis banget, itu gimana, Bu, jadinya? Maksudnya ibu kan pasti keluarga itu butuh yang namanya makan, butuh yang namanya biaya lah untuk keseharian itu, jadinya gimana? Ya jadi lockdown kan sampai lama banget, level-level per 1, 2 nggak tahu ya gitu. Terus tambah lagi libur ya. Tapi kan kita alhamdulillahnya tuh uangnya kan dulunya kan ada, jadi alhamdulillah. Berarti tetap tercukupi ya, Bu? Iya tercukupi, meskipun kan saya kan bayar pajak ini, mobil, motor, Banyak ya, kebutuhan ya, Bu, ya? listrik, apalagi kita bulan ya listrik 2, terus BPJS keluarga 2 keluarga, alhamdulillah. Listrik sama BPJS aja sebulan tuh 800 ya, tuh alhamdulillah tercukupi. Tapi Karena dari dulunya itu tidak sering mengeluarkan iya, uang ya, Bu, ya? iya. Kita menghemat karena kan Iya. kebutuhan Suatu saat ya ada butuh yang sesuatu, iya. mendadak atau itulah keperluan yang tidak duga-duga begini gitu. Jadi ada uangnya gitu Ada ya. uangnya di mana kita ada perlu, ada duit gitu. Jadi jangan yang nggak perlu dibeliin, beli ini kan, dibeliin itu nggak perlu. Nah, pas sebelum pandemi kan ibu satu hari tuh dapetin 27 juta. Nah, saat pandemi ibu pendapatannya sehari tuh dapat berapa, Bu? Ya waktu tahun 2000 Saat pandemi yang pertama. Iya, pas pertama. baru sekali. Dan bahkan katanya pernah kejadian tidak dapat Iya. tidak dapat apa, Bu? Iya, Tidak dapat uang ya, Bu, karena pembelinya ini takut ke takut pasar ke juga iya, karena ada karena- pandemi ya, Bu. Iya. Heeh. Saya kan Itu kira-kira berapa bulan ya, Bu? Seperti itu, Bu? Cuman ada satu orang yang beli Oh, gitu iya. ya, Bu, ya. Dan bahkan pernah dapat 0 gitu ya, Bu. jadi Berapa bulan ya? dari tahun 2000 ini 19 corona 19 tuh kan bulan 4 tuh, Desember. enggak bulan 4 mulai Maret, bulan 4 bulan 5 tuh kan mulai lockdown tuh Iya. kan, adanya kan bulan 3 cuma lockdownnya bulan 4 bulan 5 tuh udah langsung drastis. Tadinya rame banget, oh ya dapat sekian rame langsung, aduh ya Allah ini tuh Langsung drastis iya, banget ya, drastis. Bu? Tapi orang yang ngirim barang harus dikasih duit. Jadi dia yang ngirimin barang tuh maaf aja ya nitip berapa kasih 1 juta, alhamdulillah ada kasih 1 juta. Tambah lagi mana, nggak apa-apa, dia udah nggak apa-apa. Iya. Walaupun di pasarnya itu yang beli itu sedikit ya, tapi ibu tetap semangat untuk jualan ya, Bu. Iya. Dan tidak ada libur ya, Bu, ya. Walaupun Iya. ibu kan ada 3 pasar ya. Dua Dua Tegal pasar Gubuk sekarang. sama, Oh, iya, Tegal Gubuk sama Jatibarang. Jatibarang. Nah, waktu itu kan Jatibarang di Lockdown, lockdown ya. iya. Jadinya di Tegal Gubuk ya, Bu. Mm. Nah, di Tegal Gubuk kan
boleh terus ya Bu, cuman berpengaruhnya pada yang belinya. Yang belinya ini sedikit karena pada takut corona, jadinya berpengaruh ke pendapatan penjualan ya Bu ya. Nah tapi Ibu, saya salut dengan Ibu, padahal pas itu pembelinya itu benar-benar jarang banget ya Bu, dan bahkan pernah dapat 0 ya Bu ya. Tapi Ibu tetap semangat jualan tiap hari, berangkat pagi pulang malam. Enggak malam sih. Oh nggak malam. Sampai sore ya Bu ya? Paling Jumat tuh sampai sore. Dulu waktu belum corona maksudnya dapatnya banyak tuh ya, sampai malam, tapi Jumat aja. Tiap harinya palingnya jam 12 udah nutup, jam 2 udah di rumah. Nggak pernah sampai malam sekali. Jumat itu satu hari, Jumat malam Sabtu. Tapi kalau nggak corona sih dulu sekali tuh sampai jam 11 masih ramai, banyak yang beli. Malas malam 11 malam tuh. Sekarang sih udah jam 4 itu. Pengaruh lah dari tahun 2019 bulan 5 kita setengah tahun tuh. 6 bulan tuh. Berarti Ibu tuh pantang menyerah ya Bu, tetap semangat ya Bu ya. 6 bulan. Pernah ada berpikiran gak Bu mau beralih bisnis atau Enggak. gimana, mau inovasi gitu tuh? Enggak. Soalnya udah sih Itu aja udah laris ya Bu ya. Alhamdulillah udah banyak yang Tahu didapat. gitu ya Bu. Udah banyak yang didapat. Hmm. Alhamdulillah anak bisa beli ini, belikan ini, alhamdulillah. Minta ini, cek, ambil sendiri tuh, uang ambil sendiri tuh situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Ibu ini adalah salah satu pengusaha sukses, dimulai dari usia remaja ya Bu ya. Iya. Sampai sekarang udah 37 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu berhasil saya terutama menunaikan rukun Islam yang kelima tahun 97. Alhamdulillah. 97. Bersama dengan suami? Enggak, Oh, dulu enggak. 97 Sendiri dulu ya? sama adik saya. Oh, sama adiknya. Iya. Yang paling muda saya loh di Haji. Di apa hotelnya tuh. Di Waktu bintang itu 5-nya tuh. Umur berapa tuh Bu? Ya masih berapa lah, 24-an. Paling muda loh. Ya yang satu kapal nih. Ya nggak tahu kapal lain sih kita waktu dulu tuh kan satu kapal tuh jadi satu penginapan istilahnya di bintang 5 kata kita. Orang itunya hotel bintang 5 gitu. Tingkatnya berapa nggak tahu, banyak lah. Hitung sih saya lantai 5, nggak mau ke atas sih capek. Jadi lantai berapa Bu? Nggak tahu mau ke atas Oke. capek. Terusan alhamdulillah tahun 2005 saya ngajak suami kebetulan itu apa sih, udah selesai jadi kubu kata sini tuh ya kubu ya, kepala desa. Terus berangkat haji Berdua? alhamdulillah berdua. Adik saya juga Berkah berarti ya Bu. Iya, Karena jualan yang laris jadinya bisa beribadah, bisa ke rumah Baitullah. tanah suci. Tanah suci, Baitullah. Iya. Iya. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Oke, jadi kita simpulin. Di sini ada pengusaha baju batik ya yang berjualan 1 minggu full dulunya di 3 pasar. Ada pasar Tegal Gubuk, pasar Perapatan, dan pasar Jatibarang. Dan ibu ini dimulai dari 0, yang dulunya itu hanya ikut-ikut orang tua, dan akhirnya pas ada waktu senggang saat kuliah dimodalin berupa barang sama orang tuanya ya Bu ya. Terus akhirnya jualan, dan itu jualannya itu mandiri, tidak ikut sama orang tua, artinya tidak ikut tempat orang tua, tapi ibu ini mencari sendiri dan mandiri ya Bu ya. Dan pertama kali jualan itu alhamdulillah sangat laris ya Bu ya. Dan tapi tetap ibu ini tetap melanjutkan kuliah. Setelah jualan paginya
siangnya itu berangkat kuliah, dan barangnya itu dititipin di pasar ya Bu ya. Nah, seberjalannya waktu, kuliah ini sudah mulai tinggal skripsinya aja ya Bu, Iya. dan bahkan tinggal ujian ya. Udah Kalau 4 tahun oh lebih. iya, berarti tinggal ujian skripsinya aja. Kalau ujian skripsi kan harus fokus gitu ya Bu ya. Jadi Bikin makalah, iya. bikin skripsi, jadi Ibu ngetik dulu sih, nggak ada komputer, makanya tik 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 ketik Iya. sendiri. iya, jadi Ibu beralih ke jualan aja karena jualannya ini sangat-sangat laris ya Bu, alhamdulillah. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah Ibu Haja Siti Hojiriah ini masih jualan di Tegal Gubuk dan Jatibarang. Nah, alhamdulillah karena beliau itu punya prinsip yakni pantang menyerah dan tidak membeli barang-barang yang tidak diperlukan gitu. Jadi beliau itu sangat selalu menyisihkan uang-uang pedagangnya itu, jadi bisa sesukses ini ya Bu ya. Itu juga Ibu selalu selalu berdoa, selalu berserah diri, pokoknya ikhlas aja sama Allah tuh. Sholat juga ikhlas, berserah diri, benar-benar berserah diri. Ibu ini tidak memikirkan bagaimana dunia saya gitu, tidak memikirkan, hanya Ibu ini saya ingin masuk surga gitu aja. Iya betul Masya betul. Allah, Iya tabarakallah. betul loh, dulu loh iya sampai orang tua saya, iya orang alim apa sih masuk surga begitu sama orang Iya, tua. berarti dulu tidak Iya. memikirkan ya Iya, dunianya betul, kayak gimana, betul, terserah gitu. iya. Yang penting saya Saya ingin masuk surga. Iya betul. Karena betul. Iya, betul. kita Dulu mengetahui ya Bu, di dunia ini hanya sementara. enggak gitu. tahu, jadi Oh, saya tidak tuh tahu. jadi kayaknya masuk surga gitu, nggak tahu kayak gimana, enggak pokoknya saya tuh pengen surga aja gitu. Iya. Jadi masya Allah soal itu pokoknya baca Quran. Alhamdulillah ya Bu ya. Sholat sama Kita baca berdoa Quran. pengen ibaratnya Sholawat. pengen masuk surga. Iya, Ibaratnya begitu. kita mengejar akhirat Iya, ya Bu ya. betul. Ibaratnya kita mengejar akhirat, tapi alhamdulillah dunia itu mengintil ya Bu ya, mengikuti sendiri dengan Iya. sendirinya ya Bu ya. Iya, betul. Alhamdulillah di dunianya alhamdulillah sukses ya Bu. Dengan begitu juga walaupun Ibu udah banyak uangnya, tapi Ibu itu tidak sombong ya Bu Iya, ya. biasa Alhamdulillah aja. masih biasa aja. Ya gitu. aja, jadi nggak terlalu menyolong sekali, iya. nggak terlalu mulutnya ini, enggak, Dan biasa bahkan aja. Ibu ini sering membantu-bantu dalam hal sosial ya Bu ya. Ya, nggak Alhamdulillah. usah diceritain sih, Iya, ya kan berarti ini adalah motivasi. iya. Oh iya Bu, ada tidak kata-kata untuk para pemuda-pemudi Indonesia agar lebih semangat dalam pengusaha, dalam jual beli Iya. gitu, agar lebih sukses gitu, agar sukses seperti Ibu, apa kuncinya Bu? Atau ada nggak kata-kata mutiara yang bisa menyemangati para pemirsa di sana? Saya sih biar jadi pedagang. Kata-kata mutiara Bu, kata-kata mutiara atau kunci biar pemirsa di sana tuh lebih semangat gitu. Gimana Bu? Semangat gimana Bu? Pokoknya biar jadi pedagang atau jadi guru atau jadi petani, kuncinya tuh kita nggak boleh putus asa. Ya, semangat Itu Terus? kita nggak boleh putus Tidak putus asa. asa. Terusan kita tuh harus jujur, Jujur. tuh harusan kita melaksanakan itu sholatnya loh, gitu, ngajinya, sholawatnya gitu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima, tuh itu kepada Allah, pada Kanjeng Nabi Muhammad, syafaatnya tuh kunci, begitu aja. Nggak bisa kata mutiara sekarang nggak kayak dulu bisa ini kan waktu PGAP kalau setiap Jumat sama Senin tuh dibagi kan cuma 2 kelas dulu sih. Iya Bu.
2 kelas juga, orang sekelas ya 24 orang. Terusan tuh suruh ceramah. Setiap Jumat dikasih namanya buku kayak ceramah tuh, jadi nanti gambarnya ini pertama, gedungnya ini, terus pertama pembukaan, mukadimah ini, terusannya ceramah ini ada judulnya apa, ada bukunya. Setiap Jumat dikasih, setiap seminggu tuh dikasih satu dulu tuh. Cuma saya ya udah ya gimana udah. Iya, jadi kata-kata mutiaranya untuk para pemuda dan pemudi Indonesia di sana, untuk kalian yang ingin sukses menjadi pengusaha seperti Ibu Hajah Siti Khadijah ini, harus apa Bu? Pantang menyerah dan jangan lupa beribadah lillahi ta'ala. Kita harus ikhlas dan harus berserah diri ya Bu ya, tanpa harus ada iming-iming ya Ibu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi